Mualaf masih baru ya mualafnya? Baru baru 4 bulan lah. Baru 4 bulan, Masya Allah. Tulis. Baru sekali ya. Jadi beliau ini namanya siapa kok? Feritan. Feritan ya. Satu marga sama Kodondi ya. Iya, Kodondi. Kalau orang sebelah bilang setan. Setan. Ya, saya kan marga kan. Saya kan marga. Saya kan marga. Jadi Setan. Ferry setan. Margatan. Ya, jadi boleh dijelasin dulu nggak nih, Ko Ferry? Latar belakangnya ini dari agama apa sih sebelum mualaf? Sebelumnya Kristen. Sebelumnya Kristen. Sebelumnya Kristen. Protestan. Ya, Oke. Terus mualaf 4 bulan yang lalu. 4 bulan lalu. Di mana mualafnya? Di Kodondi. Oh, di tempat Kodondi. Di tempat Kodondi, benar. Itu mualaf ke tempat Kodondi, belajar sama Kodondi dulu, atau memang udah yakin ke tempat Kodondi syahadat? Udah yakin baru ke tempat Kodondi sih. Udah yakin? Belajar tadinya sebelumnya sih belajar sendiri. Dulu belajar sendiri. Belajar Jadi sendiri. bukan belajar dari Kodondi. Ya, kira-kira 8 tahun lah. 8 tahun. Kira-kira ya. Maksudnya nggak intens yang langsung tiap hari belajar gitu ya, tapi ya kira-kira waktunya 8 tahun lah belajar. Belajar lebih, mana ada yang sempat bilang tuh belajar apa? Maksudnya temen nanya lu belajar, ya memang ada sertifikat apa sih? Bukan. Maksudnya itu belajar dalam artian adalah gue belajar sendiri, belajar perbandingan. Belajar perbandingan. Bukan maksudnya belajar Islam maksudnya kayak teologi atau apa gitu, enggak. Maksudnya gue belajar sendiri, belajar perbandingan Kristen dan Islam seperti apa. Dari internet? Yes, dari internet. Karena kalau gue waktu itu tuh mikirnya adalah gue nggak mau belajar sama orang. Kenapa? Takut bunyi? Bukan. Kalau menurut gue gini loh, mungkin tiap agama namanya pemuka agama ya. Namanya pertama itu kan mereka manusia. Namanya manusia itu mungkin bisa aja salah. Itu dari pemikiran gue ya. Pertama bisa aja salah. Kedua bisa aja ada kepentingan. Contoh misalnya, kalau misalnya gue datang ke ustadz, ya pasti gue akan diarahin ke Islam. Gue datang ke pendeta, ya pasti 100% gue akan diarahin ke Kristen gitu. Begitu juga agama lain gitu loh. Makanya gue berusaha, gue pengen netral, gue pengen cari tahu sendiri, gue pengen eksperimen sendirilah gitu loh. Gitu. Itu artinya belajar, terus udah mantap baru ke tempat Kodondi. Ya. Yang jadi pertanyaan, kenapa Kodondi? Kenapa Kodondi ya? Ya mungkin karena kemarin itu Kodondi yang paling ini ya. Hype. Mungkin ya paling hype. Terus juga kemarin itu kenapa Kodondi, mungkin pada saat gue kemarin tuh kira-kira udah sekitar 70% udah yakin. Terus gue mikirnya adalah ya kapan lagi sih, mau sampai kapan? Gue 8 tahun udah, gue ngomong sama diri gue sendiri ya, mau sampai kapan lu nggak ada agama gitu kan. Sempat kosong? Kosong dalam artian ya gue 8 tahun udah nggak pernah ke gereja. Dan 8 tahun nggak ke gereja? Yes. Kalau boleh tahu sekarang umur berapa? Sekarang 37 kok. 37 artinya dari 29 mulai nggak ke gereja. Tapi sebelumnya ke gereja ya? Ke gereja sebelumnya. Jadi gue mikir mau sampai kapan ya kan? Maksudnya namanya umur kita nggak ada yang tahu ya. 70% percaya kan itu kan udah di atas 50% kan. Tinggal 30% ya nanti tinggal berjalan aja kan. Berjalan aja sambil belajar lagi. Nah terus kenapa kalau Kodondi itu kemarin gue mikir, pertama Kodondi lagi hype nih ya kan. Terus kemarin itu yang bikin gue ke Kodondi mungkin gue pas ngeliat beberapa videonya cukup banyak lah yang penjelasan dia yang cukup masuk juga nih, tambahan-tambahan yang dari 8 tahun gue belajar ada tambahan-tambahan lagi nih. Oh oke juga ya gitu loh cara pemikirannya ya gitu loh. Nah terus juga gue ngeliat oh ternyata yang mualaf nggak ditinggal, ternyata ada dibimbing apa segala macam. Dari situ kan gue mikir gue mau syahadat ke masjid mana nih, gue nggak tahu juga kan, nggak kenal siapa-siapa segala macam kan. Jadi gue mikir udahlah Kodondi lah gitu loh, mungkin mau sekalian konsultasi juga, ngobrol juga sama Kodondi. Awalnya mau konsultasi? Ya cuman waktu itu mikir pas juga bulan Ramadan kan, bulan langsung Maret, ditembak nih? Tanggal 5. Syahadat gitu? Enggak, waktu itu memang udah mikir langsung bikin jadwal, kan ditanyain kan, mau langsung syahadat apa konsultasi? Langsung syahadat aja deh. Itu langsung syahadat aja deh. Ke Kodondinya kan nanti WA ke siapa dulu? Melisa atau Suci? Melisa. Itu dapatnya dari ini ya, YouTube? Enggak, awalnya gue follow Instagramnya Kodondi. Oh, follow Instagram. Gue iseng-iseng tuh, gue DM. Kok ini saya Ferry, kenalkan, ini kan gue udah belajar Islam udah kira-kira 8 tahun gitu loh. Boleh nggak ini ketemu, mau ngobrol-ngobrol, mau nanya-nanya gitu. Lama juga tuh dibalasnya, berhari-hari baru dibalas. Ya sibuk ya? Mungkin ya. Baru dibalas, disuruh kontak ke si Melisa untuk bikin jadwal. Gitu, itu awalnya sih. Ya mungkin dia lihat juga, loh ini saudara saya ini. Iya, dia ada sempat bilang, pertama yang dia balas, wah Margatan juga nih. Margatan juga yang pertama dia balas itu. Margatan juga nih katanya. Itu artinya udah nonton Kodondi cukup lama? Lama sih sebenarnya. Belum lama.
Belum, paling beberapa bulan lah. Baru beberapa bulan. Cuman gue langsung kena tuh karena ada beberapa poin yang gue bilang yang ada tambahan nih. Cocok Ya 8 tahun kan gue banyaknya belajar tuh kan dari gue kumpulin lah semua. Ya. Ahmad Didat, Zakir Naik, sama ustadz-ustadz lain lah. Gue kumpulin. Ya gue kerjain PR gue lah. Ya. Gue kumpulin, gue bikin pemetaan sendiri lah. Dari ini gue tambahan masukan ini, gue kumpulin gitu loh. Terus Kodondi ada tambahan lagi nih soal misalnya apa ya, salah satunya kayak iblis yang berjasa gitu loh, kayak gitu kan. Ajak lu berpikir nih. Yes, ngajak gue berpikir, ada poin-poin lain nih gitu loh. Artinya iblis lah yang paling berjasa kepada pendirian agama sebelah gitu kan. Nggak ada iblis, nggak ada agama itu. Bener, itu kan cara berpikir logika juga kan gitu loh. Ya dan yang lain-lain lah, banyak tambahan-tambahan lain. Oke juga nih orang gitu kan. Maksudnya ternyata cara berpikirnya unik juga nih dan bagus gitu kan, logis juga. Dan akhirnya adalah Kodondi aja lah gue mikir. Apalagi Chinese juga ya. Yes, bener. Dari situ kan gue pasti, dan juga satu frekuensi lah ya jadinya ya. Satu frekuensi ya. Merkanya sama lagi ya kan, jadi lebih satu frekuensi. Dan orangnya juga ternyata asik kan, rock and roll kan. Rock and roll tapi asik gitu loh. Diajak ngobrol tuh fun aja gitu loh, santai gitu loh. Jadi nggak tegang gitu loh. Ya karena image kadang-kadang ya kita nggak pungkiri ya. Kadang Chinese tuh kalau mikir, aduh syahadat mana gitu kan. Kalau Chinese gitu kan. Kalau kadang-kadang kita kalau lihat yang ustadz-ustadz ini kan takutnya terlalu serius gitu kan. Benar. Terlalu kaku gitu. Kalau lihat Kodondi memang lebih asik gitu. Sambil ngerokok lagi kan, ngobrol ya kan. Sebat dulu. Terus artinya dulu kenapa bisa nonton Kodondi? Kan biasa nggak mungkin muncul kalau kita nggak ada algoritma searching tentang agama. Mungkin karena gue, ya itu algoritma udah memang lebih banyak searching Islam. Akhirnya pada saat Kodondi hype, mungkin ya, ini gue nggak tahu juga ya. Pada saat Kodondi hype, Kodondi naik, mungkin muncul di situ. YouTube-nya jadi merekomendasikan. Artinya memang lu udah sering searching tentang agama ya di YouTube juga. Kalau YouTube gue isinya Zakir Naik, Ahmad Didat, apa semula. Ya sama, dulu gue tiba-tiba kok YouTube gue isinya gini gitu kan. Sampai sekarang juga masih, dibuka juga masih Ahmad Didat. Kalau gue pisahin sekarang, jadi kan ada beberapa akun email ya. Yang email untuk yang masalah diskusi sama email pribadi. Kalau email pribadi masih tetap yang hobi gua. Sampai sekarang gue masih nonton, Ahmad Didat masih nongol nih. Nah, tapi yang belum pernah gue nonton nih. Masih sampai sekarang juga masih nonton, kadang masih nonton biar lebih menguatkan lagi. Iyalah, perlu lah. Gitu. Makanan ya, makanan rohani kalau kita bilang. Terus syahadat Kodondi 4 bulan lalu.